sekalian berdiri semuanya, biar semangat dulu sedikit ya. Jadi karena kita akan belajar ya. Jadi sudah tadi dengar apa-apa dari Pak Gurunya? Ya, terima kasih. Nah, kita mulai ya. Jadi gajah itu besar. Bukan sudah kan? Gajah itu besar, semut itu semut itu besar, gajah itu ya, itu. Jadi ada pembalikan, biar segar ya. Nah, jadi kita mulai, sepakat? Ya, anak sekalian, oke. Nah, jadi gajah itu besar, semut itu kecil. Gajah itu kecil, semut itu besar. Yes. Bagaimana? Masih lagi? Oh iya, lagi sekali ya Pak. Ya. Siap-siap. Ya. Gajah itu besar, semut itu kecil. Semut itu besar, gajah itu kecil. Yes. Iya, ya biar sama-sama lah Bu ya. Terima kasih ya. Itu bisa menyemangati kalian semuanya. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, jadi kita akan berbicara tentang menyimpan ya. Ya, ini mohon Anda. Nah, ini Nanda, jadi kita akan berbicara tentang teks menyimpulkan tentang teks inspiratif. Nah, jadi inspiratif. Nah, jadi sebelum Pak Guru masuk ke materinya, ini perlu Pak Guru paparkan dulu KD yang harus kita sampaikan dalam pembelajaran ini, anak-anak sekalian. Yang pertama itu kompetensi dasarnya, yaitu menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian dan empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca atau yang didengar. Jadi yang dibaca dan didengar. Nanti yang didengar ada videonya, yang dibaca. Nah, kita sebelum saya mulai ke materi, jadi inspirasi kata kuncinya kepada anak sekalian. Jadi inspirasi atau inspiratif itu artinya yang mampu menggerakkan motivasi kita untuk berbuat sesuatu, itu inspiratif. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini anak-anak sekalian itu adalah siswa mampu menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dengan tepat setelah membaca teks inspiratif. Nah, jadi itu tujuan pembelajarannya. Silakan yang itu. Nah, teks cerita inspiratif itu artinya teks yang berbentuk narasi yang lebih bertujuan memberikan inspirasi kepada banyak orang, terutama dalam pembaca. Nah, jadi kalian posisinya di sini adalah sebagai siswa dan otomatis itu sebagai pembaca. Itu cerita inspiratifnya. Lanjut Bu. Nah, jadi kata kunci dari KD ini adalah menyimpulkan, tapi yang berkaitan dengan 3 aspek anak-anak sekalian. Yang pertama itu ada empati. Empati itu artinya kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi apa yang kau rasakan itu yang aku rasakan. Jadi apa yang aku rasakan itu yang kau rasakan. Kira-kira begitulah indikatornya. Terus yang kepedulian itu sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan. Hanya peduli. Oh iya, mudah-mudahan kita bisa melakukan ini. Terus yang ketiga itu ada simpati. Simpati artinya proses yang menjadikan individu merasa tertarik pada orang lain. Yaitu namanya simpati. Bagaimana anak-anakku sekalian? Ada gambaran terkait dengan empati, peduli dan simpati ini? Dikit. Gambarnya dikit. Ya, Husni gimana? Oh iya. Mohon Husni jangan suka melirik ke kiri, ada apa sih? Ya, jadi
ada sesuatu ini ya. Jadi wajar lah karena kita sebatas. Pak Guru juga pernah sosial dengan karyawan sosial. Ya perkara itu ya itu hak asasi. Tapi mohon anak sekalian, kalian perjalanannya masih panjang. Nah, jadi ya menyimpulkan itu artinya proses menggerakkan inti dari segala informasi ke bentuk yang lebih sederhana dan ringan, namun masih memperhatikan kelengkapan informasi. Jadi menyimpulkan itu artinya mengambil intisari dari apa yang sudah kita baca. Si Wati masuk nggak ini? Mati. Oh, Wati ada Mas? Masuk ya? Mana si Wati? Ini mati. Oh, ada dua Wati. Si Wati, ya. Ini mati. Oh iya. Ya. Ngantuk. Ibu Sarifah ada nggak? Mas breaknya gitu, mas break. Oh ada ya. Tadi saya lihat UKS karena masuk angin katanya. Oh iya. Udah sarapan Sarifah sudah ada ya? Oh iya. Kekenyangan. Nah jadi ini sedikit Pak Guru bisa Pak Guru bercerita sekarang? Bisa. Ya jadi karena siswa bersama diceritakan ya. Ya jadi guru itu kalau siswa bercerita bagus sekali. Ya itu siswa sama dengan saya dulu ketika belum jadi guru jadi siswa sama dengan kalian semua anak-anakku ya. Nah jadi ini ada seorang yang bernama Waluyo, umur 69 tahun. Dia ini profesinya sebagai tukang tambal ban. Dan profesinya dilakukan sudah sekitar 45 tahun dia berprofesi sebagai tukang tambal ban. Nah, tetapi ada yang membuat saya bangga dengan Pak Waluyo ini. Walaupun dia profesinya sebagai tukang tambal, dia mampu menyekolahkan anaknya dan anaknya terus di fakultas kedokteran. Nah, apa motivasinya ya? Ya jadi dia harus istilahnya kita harus kerja membiayai anak itu dengan ikhlas. Nah, anaknya ini sukses. Setelah anaknya sukses, anaknya menikah. Setelah menikah dia punya cucu. Tapi walaupun anaknya ini Pak, sudah berhenti sudah jadi tukang tambal ban, orang tuanya dia jawab apa? Ya mohon maaf nandaku ya. Jadi apapun yang ayah lakukan ini itu hanya ikhlas, ya halal, dan dengan keikhlasan dari kehalalan inilah sehingga mengantarkanmu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Nah, jadi ini Waluyo luar biasa. Ya, jadi kenapa tambal ban Pak mampu menyekolahkan hanya sampai kita tembus di fakultas kedokteran. Ini padahal kita tahu berapa sih biaya kedokteran itu, ya tidak mahal cuma membingungkan. Ya, tidak mahal cuma membingungkan. Ya, ya. Nah jadi ini Waluyo, ya. Jadi cerita Waluyo ini sudah viral dan ini Waluyo ini terjadi di Delanggu, ya Klaten Jawa Tengah. Ini nyata. Dan ini inspirasi saya adalah kenapa? Karena ketekunan dia bekerja itulah. Ya ketekunan, keikhlasan dia bekerja itulah ini membuahkan hasil yang manis kepada anaknya. Nah, jadi mungkin di anak-anak sekalian, kira-kira ada tak di daerah atau tetangga kalian atau sahabat atau siapa saja yang pernah saudara anakku baca itu ada tak cerita yang menginspirasi? Ya, Natasha Wilona, monggo. Natasha, oh ada apa tidaknya itu ya? Ada, ya. Ada ya. Itu inspirasinya bagaimana? Itu hampir sama dengan yang disampaikan Bapak tadi. Itu jadi korban. Oh iya. Itu gini. Itu berawal dari ada seorang anak yang kebetulan dia itu sekolah di Emo. Oh iya. Nilai IPA-nya, matematikanya itu bagus. Setelah ditanya nanti mau melanjutkan atau tidak? Tidak. Saya tidak akan melanjutkan sekolah itu di SMP atau di MTS. Kebetulan memang dia itu adalah anak dari orang yang tidak punya. Dia bapaknya tukang mencari kayu bakar.
kalau netek. Jangan kepergian. Orang netek. Ya. Ya. Kalau habis ada panen, orang panen. Ya, sambil jadi bapaknya tukang mencari kayu bakar, terus ibunya tukang masak. Setelah melihat kejadian itu, guru MI-nya itu menyayangkan kalau dia ini tidak melanjutkan sekolah. Kebetulan guru di MI itu punya kakak yang memiliki sebuah yayasan dan juga pondok. Yayasannya dari RA sampai dengan Alia. Akhirnya si anak itu disarankan gurunya MI tadi dititipkan kakaknya yang punya pondok tadi. Nah, pokoknya yang penting anak ini diolehi, disekolahkan. Jadi akhirnya dia juga ikut bekerja di pondok kakaknya itu tadi. Ada di sini. Dia di situ yang penting disekolahkan Kan mengirimnya ke situ. dan Maksudnya diterima. gitu. Waktu sekolah di Mengirim ke MTS, link dia itu, juga linknya bisa kan dapat. dia tidak hanya sebatas dia sekolah di situ. Ya memang Setelah dia lulus Memang MI dan ikut di pondok itu, dia juga menghafalkan Al-Quran. tambah lagi. Terus setelah lulus Back dulu. MTS, dia tetap Back masih dulu. ikut Pak Kiai lagi, masih melanjut lagi ke Alia. Pada waktu kelas 3 Alia, dia itu sudah hafal 23 juz. Nah, terus dari Unibra Belum. itu ada panggilan untuk beasiswa dari jalur transfer. Benar. Ya. Nah, di situ. Kemudian dia disarankan oleh Pak Kiainya itu untuk mengambil fakultas kedokteran. Betul, dia diterima di sana. Kalau sore setelah kuliah, dia bekerja di sebuah restoran. Karena ingin adik-adiknya itu nanti juga sekolah. Jadi hasil dari dia bekerja di restoran itu dikirimkan kepada orang tuanya biar bisa sekolah. Sekarang anaknya sudah jadi dokter dan sudah dokter spesialis kandungan. Tepuk tangan. Jadi hari ini membuktikan kalau bisa sekolah dokter itu tidak berasal dari keluarga yang kaya. Itu betul. Itu kebetulan, maaf Yuli, Bu Yuli, ini bukan tetangga saya di Sragen. Oh, iya. Tetapi kebetulan saya aslinya Pati, itu tetangga saya dan satu desa dengan saya. Nana dari Jepara ya? Sudah, aku sudah Nana foto dari Jepara ya? Dari Pati, Oh, dari Jepara. iya. Oh, dekat Jepara Nana ya? Ya, terima kasih. Itu juga bisa digunakan sebagai salah satu contoh untuk cerita inspirasi. Dan itu fakta dan terjadi. Terima kasih. Tepuk tangan kepada Nana. Ya. Luar biasa data saya. Jadi betul-betul terinspiratif. Pak itu kan tuh. Ya, jadi di situ anak-anak sekalian, jadi apa yang disampaikan oleh temanmu tadi itu memang sama dengan apa yang Pak Guru contohkan, cuma konteksnya beda. Nah, jadi dalam cerita yang disampaikan tadi, ungkapan empati pada teks tadi itu adalah simpati, meskipun anaknya sudah jadi dokter, dia tetap menjadi penambal kehidupan. Tapi ini perlu dicontoh. Dia menjadi orang tua yang rendah hati. Walaupun anaknya sudah sukses, tapi dia tetap rendah hati. Nah, salah ngerti dengan empati? Ya, jangan karena kita sudah sukses, lalu gaya jalan kita beda, ya jangan ya. Jadi berjalanlah seperti biasa. Nada salam ya. Gimana Eko? Bisa dipahami maksudnya Pak Guru ini? Ya. Nah, terus di situ ada kepeduliannya. Jadi walinya ini walaupun dia sudah anaknya sudah sukses, dia tetap pedulinya. Tenggang rasanya tetap ada. Dia tidak mentang-mentang karena sudah dari dokter lalu dia agak menutup diri, tidak. Justru di situ ada di teksnya. Itu bukti salah satunya adalah karena seharusnya bisa saja itu anaknya mau kirim uang kalau mau jenguk cucu, tapi tidak bagi Waluyo ini. Malah dia kumpulkan
dia tabung hasil tambal ban untuk menjenguk cucunya. Karena kalau dia rindu dengan cucunya, dia langsung pergi ke Jakarta ambil hasil tambal ban itu. Malah dibagi lagi kepada cucunya. Itu luar biasa itu. Karena apa yang orang-orang tuanya sudah dokter, sudah sukses, seharusnya dia diberikan, tapi dia yang berikan. Ya mungkin ada kebanggaan tersendiri bagi Waluyo di sini. Terus empati. Empati itu adalah kita bisa memandang bahwa Waluyo ini adalah pekerja keras yang ujung-ujungnya berbuah manis. Jadi bisa dipahami anak-anakku sekalian. Jadi kesimpulan dari teks tadi itu adalah, nah jadi empatinya sudah Pak Guru jelaskan. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulan adalah seorang penambal ban yang sudah bekerja selama 45 tahun mampu menyekolahkan hanya sampai menjadi dokter. Sudah beberapa pekerjaan yang dilakukannya, namun ia memutuskan untuk menjadi penambal. Ya, jadi memang Pak Waluyo ini sudah malang melintang dia kerja ini. Mungkin yang paling siap dia kerja itu adalah sebagai tukang penambal ban. Ya, akhirnya dia membantu orang dalam keadaan kesusahan. Jadi inspiratif sekali dan orang yang cukup rendah hati. Ya, itu yang menjadi inspirasi. Dan banyak anak-anakku sekalian, inspirasi ini sangat berguna sebenarnya untuk mendidik diri kita. Anak-anakku sekalian ya. Jadi jangan mohon maaf. Ini Pak, siapa namanya? Ya, mohon maaf Nanda Primus ya. Jadi ini perlu jadi contoh Nanda kita Primus ini ya. Kenapa? Siapa yang nggak kenal di daerah kita? Ya, dia orang tuanya sudah sukses, tapi kenapa? Malah dia tetap membantu teman-temannya tidak punya uang saku. Kalau mau itu luar biasa. Sudah kaya rendah hati. Nah, ini jangan seperti Primus ya. Jadi kalau Prabowo gimana? Nah, jadi Nanda Prabowo ada yang di daerahnya ada ya, pasti ada, Nanda ya, ya pasti ada. Nah, jadi ada pertanyaan anak sekalian? Kalian enggak kalau bisa. Ada? Apa aja hari mau tulis Ya. Ya, gimana? Nanda ada yang mau ditanyakan? Oh, ada. Nah, jadi ini Pak Ya, ada apa ya? teks LKPD lah, lembaga kerja. Tapi ini kita pokoknya itu nggak apa-apa ya Pak? Tapi ini inspirasinya Bisa dari beda, sini nih. ya teksnya beda, tetapi nanti tetap kita ukur kemampuan kalian semuanya terkait dengan empati, peduli dan simpatinya. Ya, nanti akan saya bagikan kepada ketua kelompoknya. Ya. Ya. Nanti kan dipoto lagi nanti. Nah, itu yang dikirim ke panitia yang kita pulang itu yang dikirim ke panitia. Ya, mohon kepada ketua kelas untuk berbagi. Ya. Sini tadi. Oh, Ulang lagi. Ya, mohon Prilly dibagi ke kelompoknya ya. saya kembalikan ini lagi. Iya Bu ya, jauh sekali. Daripada Oh, iya, ya. Ya, Nggak bisa Bu, harus kumpul. tolong dibagi. Nah, nanti ini Pak Guru beri waktu sekitar 5 menit. Dia harus disatukan dulu. Itu kira-kira apa empatinya, kemudian dan apa kesimpulan dari teks yang sudah Pak Guru sampaikan ini. Saya juga nanti nunggu itu lagi. Saya foto ini kan Ya, kemarin kalau jadi Nanda, ya, jadi mohon Nanda ya. Namanya siapa? Namanya siapa Nanda? Hah? Oh iya, inilah Bobby ini gimana ini ya? Ya, ya, Pak Bobby ini ya. Ya, ya, gimana? Bisa dipahami penjelasan Pak Guru tadi Bobby? Bisa ya? Oh iya, terima kasih Nanda ya. Pak Guru. Ya, gimana? Ya, Tapi masalah Pak Guru. ya, Empati ya. ya, itu kepedulian yang kita naik. Salah, ya, jadi ya, karena Pak Guru mah salah cara tulis. Ya, satunya peduli. empatinya 3 kali.
ngantuk Pak Berjaya. Jadi faktor mana? Jadi mohon ya, Nanda itu yang di tengah itu peduli empati, ya peduli dan simpati. Ya. Ya. Peduli, ya empati, peduli dan simpati. Nah, yang di tengah itu yang simpati. Ya. Oh, itu udah pakai rumah. Ya simpati, Simpati. peduli, ya, ya peduli dan empati. Ya. Air Pak. Hah? Ya. Ruang oke. Simpati, yang di tengah itu ini peduli. Hah? Nah, Masuk kah? Juta 998. Sejuta berapa? Sejuta 198. Mantap. ya mohon Sampai. fokus saran sekalian. Ada ya. potongan? Ada potong. Pun lah, terus lama makan itu ya. Seperti Pak prosesnya tadi, Pak. Siang tadi ke 10 Oh, langsung pulang. pagi. Iya. Ampun. Mas Busro, ya gimana Nanda Busro gimana? Capek as, ya semalam begadang ya. Oh sampai jam 3 nih. Apa begadang itu Nanda ya? Oh lanjut, nah ini inspirasi juga ya. Ini Nanda Busro ini tahajud begadang. Banyak saya bisa diupload. Oh, nonton berarti semuanya harus dikumpul jadi fokus. Jadi satu, Pak. Iya, berarti Jadi satu. satu pulang. Heeh. Jadi bagus. Kalau yang ini dimasukkan, kalau ini dimasukkan, yang pulang nggak masuk. Kalau yang itu tinggal di sini, Ya mau dibaca secara cermat dalam aku. yang diminta kan Ya perjalanan mungkin semua. kalau ada yang kurang paham dengan teksnya bisa Iya, tapi nggak masalah juga maksudnya. Tanyakan. Biar yang pulang aja masuk ini nggak ada orang kalau Salam. mana memeriksa. Jangan main situ. Oh iya. Tapi ke rumah belum Pak. Cuma Ya luar biasa sampai ya. Mari lagi berapa sana? Lagi muncul dari bawah atau dari atas? Oh dari atas ya, hebat ya. Ya itu sudah dibayar aja, sudah dibayar. Sudah semua. Yang nomor 1 simpati Bu, yang itu tengahnya Sampai ke rumah sudah ada. Sampai ke rumah sudah ada ininya. Nah, Terus yang akhirnya tetap empati Nanda ya. oh maksud itu biar Jadi nanti bayar ya. yang pertama itu simpati, yang keduanya yang di tengah itu peduli Nanda, yang ketiga itu Tunggu semua masuk. empati. Oh gitu ya. Nggak bisa Tian aja sendiri yang dibayar. Bilang kalau Lama, 1 minggu kan. berarti tidak itu aja. Iya. Tapi ngeliat bu, nanti pas juga. Iya. Kayak gini juga. Nih. Simpati gimana? Sudah jadi? Jadi waktu jadi. Sudah jadi. Jadi Belum ini. lagi mencari-cari waktu. Oh masih mencari. Mencari-cari. Ya. Bapak gimana? Maaf nggak ada bapak? Bang. Setengah paham. Oh ya sudah paham. Setengah paham. Ya. Ya, jadi kalau begini Bu, kalau simpati itu kan Kata kau juga. tertarik kita Pak, wah luar Penuh biasa. sandiwara pasti salah juga Ya. akhirnya. Luar biasa Pak Wali, tapi kita simpati. Ya, terus empatinya seandainya, empati itu seandainya aku jadi Pak Wali. Nah, jadi kira-kira kita merasa, ya, memang luar biasa. Seandainya aku seperti Pak Wali, itu empati. Nah, jadi di situ gimana pedulinya Pak Waluyo ini? Ya, jadi singkat keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan. Jadi walaupun orang tuanya, walaupun anaknya sudah mampu, tapi dia tetap peduli. Oh iya, iya, ya, ambil uang. Ingin lihat video. Ya, itu nanya. Ya, gimana gimana? Ya, ya, ya. Jadi yang satu simpati, misalnya Nanda centang yang di nomor 2, empati, peduli. Ada teksnya di sini.
Anda centang yang nomor 3 itu di sini ya, pada teksnya. Ya, dicentang ya. Efek 3. Berarti ada nggak pedulinya? Tidak ada apa ada ya, jadi ya. Oh iya. Nah, peduli ya centang, berarti centangnya di sini Pak. Ya, centangnya di sini, di nomor 2 centangnya. Iya, nah di sini nih, angketnya di sini. Nah ya. Kenapa? Ini kan tulisannya. Ya terserah lah, bagaimana lah Anda mengkreasikan, yang penting nanti centangan itu sejalan dengan teksnya, sejalan dengan tulisan teksnya. Bisa bisa. Ya, nah. Ya. Iya. Ada contoh format tadi itu, oh ini. Cerpennya lain lagi kayak gitu. Itu cerpennya lain lagi kan. Ya. Kemarin menularkan desain virtual. Nah jadi mohon anak sekalian biar mana tidak bingung. Nah jadi di sini kalau Nanda pilih satu simpati bisa dicentang di sini, lalu teksnya di sini. Internet. Ya ada ya. Kalau empati nyentang yang 2 teksnya di sini. Ya, jadi centangan itu sejalan dengan kutipan teksnya tempatnya. Tapi sudah jadi? Sudah jadi, Nanda? Ya. Sudah jadi Nanda? Simpati ya. Oh, simpati sama putih ya. Ya itu, bibitnya kayak gitu bisa dari yang miskin tuh. Peduli. Iya. Merasakan, jadi empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain lah. Jadi yang kita sekalian, jadi kalian tuh pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu empati. Jika dengan empati ini kita mau bergerak atau membantu. Ya, Salimah, ya jadi jangan makan di kelas Nanda ya. Kasihan teman-temannya itu. Kalau bawa makanan yang baik ke Nanda ya, biar kasihan temannya itu ya. Ya. Iya. Ini Arya di sampingnya itu dia memakai temannya makan. Ya. Tidak dapat astaga ya. Nah siapa yang berempati ya? Oh iya, ya alhamdulillah. Nah itu Arya ya nah. Ya. Oh jadi oh. Ya. Keren-keren lah mahasiswa yang ya, ya Natasha. Bilang lagi. Ada Prilly Ratu Konsina ini. Gigi sebentar langsung pelan-pelan enggak, karena saya mintanya ini khusus. Oh. Sengaja saya nyoba-nyoba praktis ini tapi nggak mau, ini tetap belajar lain sekarang. Tadi buka olehnya WA Pak Rusia. Iya, linknya. Iya, linknya nggak bisa yang dibuat itu ya. Bisa, tapi bikin lagi. Aku punya satu. Kata punya kita Ya. Oh itu ya. Oh, jadi 2 punyanya. Ada yang Pak Rulatu. Di sebentar ini Pak, semua peduli. Sekarang Oh, bedakannya. ya. Karena Lain-lain, sebenarnya silakan. Itu namanya Nanda sudah berpikir kreatif. Ya. Arya gimana? Bedakan. Arya bisa dipahami? Bisa. Oh, iya. Setengah bisa. Iya. Bisa. Ini lupa makanya. Oh iya silakan Nanda. Kami sama semua. Membedakan empati sama peduli. Kenapa? Membedakan empati sama peduli. Ya. Perasaan semuanya peduli ya. Oh, iya. Jadi kalau empati ya, jadi kalau empati tadi sudah Pak Guru sampaikan, kalau empati itu kajian rasa apa? Yang dikembalikan ya. Nah, jadi kalau empati itu kemampuan untuk memahami. Jadi Klik itu. misalnya ada orang sakit, tetangga itu jadi susah, jadi paling tidak ibu bisa gimana? Kasihan. Itu merasakan. Ya, anaknya dikasih makan, sementara dia sudah tua.
ada yang ngurus anaknya hanya satu perempuan yang harus orang ayah. Nah jadi itu namanya ibu sudah berempati. Itu namanya Nana sudah berempati. Artinya ibu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Nah kalau peduli, walaupun kita lihat, walaupun si ibu itu anaknya kerja di Kalimantan, dia hanya sendiri berdua sama anaknya, tetapi dia masih bisa menolong orang lain. Paling tidak, oh ya ini dia masih bisa membantu orang lain. Mungkin membantunya tidak harus dengan materi, mungkin dengan pikiran atau dengan cara, itu kan membantu juga. Jadi itu peduli namanya. Jadi tidak menutup diri. Ya kalau orang nggak susah dia tidak mau tahu. Nah, itu bukan begitu lah saya. Saya nggak nemu. Gimana? Ya, punya ibu. Apa ini? Enggak. Lain kembali. Ini cermin. Cobain Pak. Ya. Gimana? Orang-orang yang Biasanya di atas loh. Kayak gini. beda kan Nah gini kan. Saya buka aplikasi yang saya bisa. Iya. Tidak sebagai siswa ini ya. Oh iya, ya gimana ada yang bisa? Ya, tadi dia cuma diskusi, saya hapuskan. Ada di susah membedakan Oh itu. Nah, ini 3 kayak kalau gini. kepedulian itu tidak hanya Iya, iya. Habis itu tambahkan ke layar. Ya, peduli ya. Kalau simpatinya itu artinya proses menjadikan individu merasa tertarik pada seandainya jadi itu karena simpati luar biasa itu orang itu udah miskin dia mampu masih luar biasa itu pada dia sudah mohon maaf udah miskin tapi dia mampu membantu orang simpatik sekali ya jadi kagum lah gitu jadi kalau dengan bahasa saya kita kagum itu kalau empatinya merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya tadi sudah Pak Guru contohkan ada tetangga ya anaknya ditinggal oleh anaknya pergi kerja di Kalimantan, dia hanya sendiri, nah terus tidak ada yang mengurus. Nah jadi kebetulan ibu sebagai tetangganya gimana ya perasaan orang anaknya tidak ada sementara dia tinggal sendiri ibu. Jadi ibu merasakan bagaimana perasaan orang yang itu namanya ibu sudah berempati. Nengnya di bumi. Ini ada. Aja itu saya ibu sudah berempati. Itu ibu sudah berempati. Kalau simpati ya, jadi bagaimana tindakan ibu? Kalau simpati ke tindakannya. Ya. Iya, terserah Anda. Ya, jadi ini kan sebagai bahan kita diskusi Anda ya. Perbedaannya tuh Jadi kan tinggal tekan ini kalau kita membuka. Jadi tinggal klik di layar dah. Iya, iya. kita yang praktis deket yang pinter IT. Nah, jadi ini menarik pertanyaan Anda. Saat kepada dari teman kita kecelakaan tahu rasanya. Paling tidak itu nanda ya kita harus tenggang rasa. Jadi empati itu tidak akan jawab dari tenggang rasa, merasakan gimana rasanya. Ya makanya sih nanda jangan ikut kalau naik sepeda motor. Ya paling tidak lah. Kita itu jangan nanda jangan ikut. Berarti kita sudah peduli. Ya. Memang tipis semua bedanya lah. Jadi karena ini berkaitan dengan aspek emosi, ya, aspek perasaan. Ya, tetapi ketiga-tiganya ini pernah nggak kita lakukan anak-anak sekalian? Pernah nggak? Sekurang-kurangnya mungkin salah satu yang pernah kita lakukan, atau satu, atau mungkin tiga-tiganya. Emangnya begitu? Bener. Iya. Iya, alhamdulillah anak-anakku sekalian. Berarti luar biasa, gitu ya. Jadi seperti yang sudah Pak Guru contohkan tadi, Nanda siapa namanya Nanda? Iya, seperti Wati ini kan orang tuanya konglomerat. Amin. Ya, orang tuanya konglomerat, tiap hari diantar sekolah dengan mobil mewah. Tapi apa yang dilakukan di sekolah kita?
malah dia dengan ringan sekali di kotak amal itu dia tak segan-segan itu luar biasa. Maka amalnya dua. Ya. Oh iya, jadi saya kagum dengan, makanya saya perhatikan waktu ini dari sejak pertama masuk saya kurang sekali ya ini. Setelah saya telusuri di data siswa, oh itu orang tuanya. Iya, terus dipatenin dipaten dia Jadi itu ya, itu bisa menjadi inspirasi. ini kita tambahkan ke Iya, layar. tambahkan. Sebenarnya banyak inspirasi. Lain kali tinggal buka Jadi aja, tinggal klik. inspirasi ini ternyata Orang-orang sukses itu memang penuh dengan Masa? Tinggal klik ini aja. Jadi yakin Jadi saya maksudnya orang-orang saya sukses buka itu layar adalah depan orang-orang dulu, yang dia penuh ada. dengan inspirasi. Tutup aja. Ya, jadi sudah banyak kisah-kisah orang sukses yang kita baca itu ternyata Keluarkan. orang-orang sukses itu tidak instan sebenarnya. Itu melalui proses yang cukup panjang, berliku, penuh dengan batu, penuh dengan kerja, penuh dengan cara, tapi dia lalui semuanya dalam Kayaknya saya. lama kan? Nah, gimana? Sudah jadi? Ini sudah waktunya sudah habis. Silakan kita akan coba lihat jawabannya. Iya. Nggih, nggih. Iya. Langsung. Ya, kelompok berapa yang siap? Itu upload nih. Ya, siap. Oh iya, silakan Bu. Kelompok berapa Anda? Kelompok 5 Anda ya? Oh iya. Ya. Silakan Mas Nanda Roy, silakan. Ya, silakan Anda. Nanti kan Baik. untuk yang ini enggak usah Dari nggih. kelompok Ini sama aja kan. Ini Tapi kan itu enggak ada. Baik, Iya. baik. Iya. tapi yang lengkap itu tadi nggih. Mas Alhamdulillah Tamrin terima kasih, Pak. dari Pulau Ini Sana. nanti ada kedua. Tadi telah mendiskusikan hasil Yang absen di sini tadi itu bisa kan? temuan Sudah dari sikap-sikap empati, peduli dan simpati dalam cerita yang berjudul Petugas PPSU Duri Pulau Pakungan sediakan wifi gratis untuk pelajar. Setelah kami diskusikan, ada beberapa unsur yang memang betul ada dalam teks itu. Yang pertama adalah bagian simpati, ya. Yaitu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Di sini kami temukan bahwa pasukan orek membantu pelajar melalui memberikan perangkat wifi agar pelajar yang tidak mampu bisa tetap belajar. Itu yang kami temukan. Kemudian yang bagian empati adalah sikap keperpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan. Dalam konteks teks ini, di sini kami kutip, ia ikut merasakan bahwa anak-anak ternyata butuh jaringan internet untuk belajar, utamanya bagi anak-anak yang kurang mampu. Coba dibuka, Bu. Itu bagian empati. Yang pastinya buka. Adapun kepeduliannya, di sini kami temukan juga dalam teks itu pasukan orek menularkan ide kepada PPSU Tapi jangan diupload. ya Dulu tadi. di kelurahan lain agar bisa ditiru. Ini adalah bagian dari kepedulian. Jadi ada istilahnya bukan stand banding ya Pak ya, tapi ditiru. Nah, ini ditirukan ke daerah-daerah lain sehingga anak-anak yang memang nasibnya belum bisa memakai wifi atau menginternet dengan baik bisa merasakan semuanya. PDF, Bu. Untuk itu bisa disimpulkan bahwa di dalam versi atas memang menceritakan tentang peristiwa yang mengandung simpati, empati, dan kepedulian yang dapat dirasakan oleh para pembaca, utamanya dalam teks petugas PPSU Duri Pulau Pakungan sediakan wifi gratis untuk pelajar. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Roy. Ya. Ya. Ada yang bisa kelompok lagi? Silakan kelompok lain. Kemudian Silakan kelompok lain. Bagaimana? Ya. Silakan. Ya, atau mungkin ya walaupun mungkin melibatkan alternatif berpikirnya, sekalian ya.
Ya, Ayo gimana? Ayo Pak. Silakan Anda, silakan. Ya. Terima kasih, nama saya Bowo. Saya kelompok 12. Kelompok kami kesulitan menemukan simpati, Pak. Iya, karena yang kami temukan ini kutipan dalam teks sehingga kami tidak membuat kalimat sendiri. Kami menemukannya peduli, contoh membantu belajar dalam menjaga akses ini. Terus menjelang masjid menjadi tempat belajar bagi yang tidak mampu, empati. Jadi simpatinya kami bingung, Pak. Terima kasih. Oh iya. Tadi Pak Guru Jadikan satu. Ya, saya bingung. Nah, jadi saya agak kesulitan untuk membahasakannya. Berarti boleh nggak? Nah, ini pertanyaan sekalian ya. Jadi ada pertanyaan. Boleh nggak kita mengubah konteks ini, membahasakan dalam bentuk teks itu dengan bahasa kita sendiri? Boleh apa tidak, anak sekalian? Kalau saya bilang Oh, boleh. Itu namanya creative thinking namanya, atau critical thinking. Artinya kita sudah berada pada tataran berpikir kritis sesuai dengan arahan pada LBP yang menjadi panduan kita dalam pembelajaran ini. Boleh silakan didesain, yang penting tidak keluar dari teksnya. Ya, gimana, Mas Prabowo, bisa? Ada? Oh iya. Terima kasih. Silakan kelompok yang lain. Saya sama nanti kisahnya nggak ada yang lain. Jadi dia ada. Silakan Edi. Saya bisa dengan peduli semua masih. iya, peduli semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Saya Neti Pak dari nomor 1. Oh iya. Tadi beberapa jawaban. Saya ya nanti kita biarkan dulu nanti kita selesaikan. Hampir sama Pak. Jadi tadi tentang kepedulian, yaitu pasukan oranye di Kelurahan Duri Bulog itu peduli turut membantu pelajar. Itu berarti peduli. Kemudian kami menemukan simpati, yaitu ini berarti kan kayak peristiwa yang sangat simpati. Walaupun hanya sebagai pasukan oranye, tetapi mereka mampu memberikan perangkat TV. Dan terakhir tadi sama ini tentang empati, merasa. Jadi mereka merasa bahwa anak-anak itu bukan saja internet. Ya, jadi dan kesimpulannya bahwa dari teks ini kesimpulannya sekelompok petugas PPSU yang membantu pelajar dengan menyediakan TV untuk siswa belajar di masjid. Terima kasih. Ya, tepuk tangan kepada dari kelompok. Dua. Ya, jadi tinggal satu kelompok ini ya. Gimana? Arya? Kelompok terakhir, silakan Arya. Ya. Bisa ke depan Arya? Di sini aja. Oh, di sini aja. Takut, Pak. Ya. Ya, silakan Arya. Ya. Berdasarkan kutipan tersebut, yang pertama empati, Kelurahan Duri Polo turut serta membantu belajar dalam PJJ. Kemudian peduli, seluruh peserta didik dan relawan wajib menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, serta Yang mana? Itu loh, yang itu loh. ini digitalkan. Yang ketiga, peduli. Paragraf ketiga, Kelurahan dari Polo bangga mengatakan pihaknya telah memasang
sejumlah rating. Nah, adapun paragraf keempat itu simpati, mereka pun akhirnya memberikan akses rating gratis. Itu Pak. Itu ya. Oh iya, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4 dari Arya tuan kelompoknya. Luar biasa ini. Nah, jadi anak-anakku sekalian, nah jadi apa yang sudah Pak Guru paparkan tadi itu adalah dalam bentuk hanya satu inti dari pokok pembelajaran, yaitu akan menyimpulkan yang berkaitan dengan empati, peduli dan simpati pada teks inspirasi. Nah, jadi masih banyak teks-teks yang lain yang berkaitan dengan inspirasi ini, ya, tetapi itu nanti kita akan ulang pada materi yang lanjutan dari materi ini. Ada pertanyaan, anak-anakku sekalian? Sudah selesai? Ya, jadi ya demikian. Untuk pertemuan kali ini anak-anak sekalian kita cukupkan dulu. Tadi sebelumnya nih Faisal namanya kemana tadi? Terlambat ya. Jadi ini kepedulian kita. Kenapa terlambat Nanda? Oh terlambat begadang berarti ya. Ya, ya kita mau ya. Karena usia-usia 15 16 masuk-masuk tempat. Kita mau saja. Ya. Nah jadi itu saja anak-anakku sekalian. Insya Allah apa yang Pak Guru sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan anak-anakku sekalian insya Allah menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Ya jadi Pak Guru tutup dengan sebuah pantun, gimana anak-anak sekalian? Ya jadi hidup kesepian tanpa kekasih, hidup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.